Baik, siapa Syekh Abdul Lahir? Syekh Abdul Lahir ini adalah seorang hamba Allah yang soleh. Syekh Abdul Lahir itu adalah seorang muslim yang soleh, seorang ulama yang santrinya cukup banyak. Dan Syekh Abdul Lahir adalah seorang wali min awliyaillah. Syekh Abdul Lahir ini adalah salah satu mufti daripada Kesultanan Banten. Abahnya beliau namanya Sayyidi Syekh Karamuddin. Syekh Karamuddin itu punya adik, adanya di atas Gunung Karang, namanya Syekh Rokho, Muhammad Rokho. Orang sana tulisannya Syekh Rako, Rako, di pasir angin, di atas Gunung Karang. Jadi Muhammad Rokho, orang sana nyebutnya Syekh Rako bin Sa'duddin, adik daripada abahnya Syekh Abdul Lahir. Sebelah ini anak bontot. Dia punya kakak namanya Abdul Latif. Abdul Latif hanya seorang ulama saja, tapi tidak jagoan begitu. Ulama saja. Sehingga Sayyidi Syekh Abdul Lahir ini adalah amat sangat jauh zamannya dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebab apa? Sebab murid Syekh Nawawi Al-Bantani salah satunya adalah Syekh Najihun yang akhirnya jadi mantu Syekh. Makamnya di Mawuk, Yai Najihun. Makamnya di Mawuk. Itu ada itu makamnya Yai Najihun. Kampung Gunung namanya daerahnya. Yai Najihun ini murid Syekh Nawawi sekaligus sekretaris juru tulis Syekh Nawawi. Di antara kitab yang ditulis oleh Syekh Najihun adalah Qatrul Ghais. Syekh Nawawi ngoceh aja ngomong, Yai Najihun tulis waktu ditanya sama Syekh Nawawi, Jihun apaan? Ini saya pakai bahasa Indonesia ini nih. Nah, ini buku kecil tauhid karangan Abu Lais As-Samarqandi, ulama Uzbekistan. Mau saya terangin? Terangin. Enggak nyampe pagi dohor kelar jadi kitab aja. Udah jadi, kasih nama apa Syekh? Tuh turun hujan, kasih aja namanya Qatrul Ghais, tetesan hujan. Udah jadi kitab. Najihun ini punya bapak, begitu saya mau sambungin, namanya Abdul Ghani. Abdul Ghani ini punya ibu namanya Asma. Asma ini ponakan Syekh Abdul Lahir. Begitu. Karena anaknya Abdul Latif, sehingga jauh sekali. Ini min zaman. Karena itu data yang paling lengkap terkait siapa Sayyidi Syekh Abdul Lahir, data yang paling lengkap kudu kita ke Belanda. Kopenhagen. Segede Masjid Darul Ma'wa ini manuskripnya tentang beliau, abah-abah beliau Syekh Karamuddin, seruangan ini bukunya. Karena Belanda tuh sejarah bagi daerah-daerah yang paling anti Belanda, hilangkan sejarahnya. Jahatnya Belanda begitu. Maka Kesultanan Banten karena paling keras kepada Belanda, istananya pun kagak ada, tinggal puingnya doang. Tinggal puingnya. Begitu. Kalau pemerintah itu sayang
aman negeri, maka sejarah itu nggak boleh dilupakan. Jas merah bangun mestinya, replikanya itu begitu. Maka Syekh Abdul Ahir ini min zaman aulia yang luar biasa, gaus. Muridnya beliau namanya Sidi Syekh Hasan Basri. Ini pembantu tukang cuci piringnya Syekh Abdul Ahir, namanya Syekh Hasan Basri. Adanya di Cakung Serang, bukan Cakung Jakarta Timur, Cakung Carena. Syekh Hasan Basri ini wali gedenya wali, tukang cuci piringnya wali gedenya wali. Ini Syekh Abdul Ahir jadi tokoh min zaman, ratusan tahun, 300 tahunan lebih wafatnya. Maka di antara keagungan beliau, anak cucunya seabrek dari ujung ke ujung, hampir rata anak cucunya. Ada kiai di Kabupaten Tangerang, pesantrennya Al Husna wa Ziyadah, Kiai Haji Suhaimi. Ini anak cucu jauh daripada Sidi Syekh Abdul Ahir, yang dinikahin daripada Buya Dimyati Cidahu, istri dari Ibu Ciwedus, bukan ibunya Buya Muhtadi. Itu makam datuk-datuknya di situ. Min zaman, murid daripada Syekh Nawawi namanya Syekh Abdul Ghaffar. Syekh Abdul Ghaffar ini masih jauh ke Syekh Abdul Ahir, kagak ngalamin. Maka riwayat yang kita dapat, Syekh Abdul Ahir itu guru dari kakeknya Sidi Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi punya bapak namanya Umar punya bapak namanya Arabi. Arabi inilah salah satu murid Syekh Abdul Ahir. Begitu. Ini min zaman. Begitu. Kalaulah kita tidak, karena ini YouTube ini rada repot menjelaskannya, di dalam kitab Jawharatul Tauhid dijelaskan wa asbitan lil auliya karamah wa man nafaha fanbudan kalamah. I'tiqad ahlus sunnah wal jamaah wajib meyakini bahwa para wali-waliullah itu dianugerahi karomah sebagaimana para nabi dianugerahi mukjizat. Dan karomah ini tidak muncul sendiri, punya cantelan pada mukjizat. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu ahli waris para nabi. Mewaris apa itu ulama? Bukan sekedar ilmu, tapi mewaris mukjizat dengan bentuk namanya karomah. Sehingga kullu majaza lin nabiyyi mukjizatan jaza lil wali karomatan. Apa saja yang boleh buat para nabi sebagai mukjizat, boleh Allah berikan kepada seorang wali min auliyaillah sebagai karomah. Karomahnya banyak banget di antara aulia, karena aulia ini kayak dokter, wali itu kayak dokter, ada spesialis di antara orang yang pengen gampang futuh, orang pengen gampang jalan rezeki, maka salah satu ordal
yang dibutuhkan. Ordal tuh bahasa Arabnya tawassul, bahasa sekarangnya apa? Ordal. Apa ordal? Orang yang dekat dengan Allah. Ordal, orang yang dekat dengan Allah adalah pintunya Sidi Syekh Abdul Ahir. Pengen alim, kabir, anaknya gampang, ziarah aja. Pengen usahanya meningkat, ziarah aja. Kok bisa begitu? Panjang ini kalau saya ceritakan ini terhadap Sidi Syekh Abdul Ahir yang amat sangat luar biasa karamahnya. Jadi sehingga ketika kawan kita menyampaikan kepada kita bahwa kumpulin dong data di Belanda, kumpulin dong. Dulu Gubernur Banten bisikin kita kala itu mau ke Belanda, kumpulin datamu. Data keatasannya ada semuanya udah sama saya, Gubernur Banten yang orang kota Tangerang. Begitu ngomong sama kita. Jadi Sidi Syekh Abdul Ahir ini punya abah namanya Sidi Syekh Karamuddin, punya abah nama Sidi Syekh Sa'duddin. Sa'duddin ini punya abah itu makamnya di Lengkong Kiai. Orang sono nyebutnya Raden Arya Wangsakara. Kalau kami menyebutnya Raden Kenyep. Nama aslinya Sidi Abdurrahman. Dari Ciliwulung dulu. Sa'duddin punya abah Ciliwulung. Ciliwulung punya abah Raden Arya Wangsakara. Ciliwulung ini adiknya banyak sampai di Gunung Santri. Itu begitu. Ini panjang, atasnya itu yang di Pulau Canggir, Pangeran Jaga Lautan. Terus ke atas, nggak usah saya terangin bagian ini. Begitu. Saudara mau cukup tanggal 29 Desember 2024 kita kumpul bersama istighosah. Moga-moga semuanya berkah hidupnya. 29 Desember Ahad pagi kumpul, mau keluar kota aja, ke situ aja kita makan bareng-bareng. Saya bikin acara setiap Ahad bulan Jumadil Akhir, kita bikin mengungkap sejarah agung Nabi terakhir dan juga bikin haul Sidi Syekh Abdul Ahir, agar supaya saudara kebahagiaannya, keberkahannya Allah limpahkan kepada semua teman majelis, tiada henti dan tiada berakhir. Amin ya rabbal alamin. Ziarah, jangan tidak ziarah. Kenapa solawat ini ada Sidi Syekh Abdul Ahir? Begini saudara, rada repot saya neranginnya ya. Jadi aulia itu ada yang paling gampang jalur duit. Di antara penyakit yang bikin pegel sama banyak orang adalah tekanan dana rendah. Apaan? Bener enggak? Itu kalau kena tekanan dana rendah yang muncul darah tinggi, uring-uringan. Bener enggak? Nah, salah satunya bagaimana ini biar hilang penyakit ini? Salah satu jalan ziarah ke orang soleh untuk memudahkan futuh dan memudahkan jalan rizki. Salah satunya kita ziarah ke orang soleh Sidi Syekh Abdul Ahir. Ini amat sangat luar biasa. Karomah saya tidak bisa terangkan di sini. Nanti kalau sudah mati saya terangin ininya. Sekelumit ini sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Matiin, saya terangin.